penghargaan kami atas solidaritas, atas persahabatan Republik Rakyat Tiongkok kepada kita. Saya ucapkan selamat, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan penghargaan atas nama Kementerian Pertahanan, atas nama Tentara Nasional Indonesia, atas nama rakyat Indonesia, atas perhatian di tengah kesulitan mereka masih menyempatkan mengirim bantuan kepada kita. Dari sisi kesempatan ya, equality before the law. Ternyata Cina tidak hanya menjebol kedaulatan Indonesia lewat proyek Meikarta dan reklamasi, tetapi juga menyiapkan siapa yang akan dijadikan Presiden Indonesia tahun 2024. Dan kita jangan juga marah-marah terus sama Cina itu. Ternyata 2/3 obat-obat dunia itu diproduksi di Cina. Apa yang namanya MIT, namanya Harvard, namanya Yale, segala macam itu mesannya juga ke Cina. Jadi kita sendiri kadang-kadang merasa bahwa Cina ini kelas 2, tidak. Karena itu sudah masuk pada high end sekarang. Nah, kebetulan hubungan kita dengan mereka sangat baik, kita manfaatkan itu untuk teknologi transfer ke kita, mereka investasi ke kita, sehingga bahan baku dasar obat itu pun kita dapat, sehingga kalau ada lockdown di beberapa negara seperti yang terjadi waktu India lockdown, kita tidak ada masalah dengan dengan paracetamol yang kita akal sehat global. Kalau kita gagal untuk berargumen, maka akan datang dalil-dalil baru. Misalnya, tidak perlu argumentasi, yang penting NKRI hidup aman tentram, NKRI harga mati. Loh iya, nggak ada orang yang nggak mau NKRI harga mati. Tapi itu tidak boleh diucapkan oleh pemerintah yang tidak mau berargumen. Kalau saya tanya misalnya, oke, kita argumentasi NKRI harga mati. Per hari ini harganya berapa, matinya kapan? Karena nggak ada diskursus tentang itu. Kembali terima bantuan penanganan COVID-19 dari China, Luhut Binsar mengatakan Indonesia akan mendukung investasi China ke depannya. Pemerintah Republik Indonesia lewat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin kembali menerima bantuan untuk penanganan COVID-19 dari pemerintah Republik Rakyat China di kantor Kemenko Marves Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Bantuan yang dimaksud berupa alat-alat kesehatan terdiri dari ventilator, oksigen konsentrator, oksigen nasal kanulas, dan oksigen face mask. Mewakili pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pemerintah RRT, Huawei, dan China Eastern Airlines atas bentuk kerjasama serta kooperasi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dan masyarakatnya. Demikian kata Luhut dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Rabu kemarin. Dan mengutip dari suara.com jaringan terkini.id, Luhut Binsar juga menyampaikan kalau Indonesia akan mendukung investasi China ke depannya dalam bidang kesehatan seperti vaksin, pembuatan alat kesehatan, serta pembangunan rumah sakit internasional. Tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa melawan pandemi COVID ini sendirian. Kita harus menjalin kebersamaan, solidaritas, serta persahabatan antar negara untuk dapat melawan wabah ini ke depannya, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi juga mengapresiasi donasi yang diberikan oleh pemerintah China. Menurutnya, apa yang diberikan tersebut bukan hanya membantu kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi bentuk kemanusiaan dari pemerintah China untuk Indonesia. Pada penyerahan bantuan tersebut, pemerintah China diwakili oleh Dubes China untuk Indonesia yakni Xiao Xian serta perwakilan dari Huawei. Dubes Xiao Xian mengungkapkan bahwa situasi pandemi COVID-19 di Indonesia juga menjadi perhatian bagi pemerintah China. Adapun sebagian donasi telah dikirimkan sejak 9 Agustus 2021 dan akan dikirim sisanya pada Jumat mendatang. Pemerintah RI baru saja menerima donasi bantuan medis untuk penanganan COVID-19 dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia menerima donasi dalam bentuk alat kesehatan seperti ventilator, oksigen konsentrator, oksigen nasal kanulas, dan oksigen face mask yang menjadi alat krusial dalam melawan varian Delta yang semakin menular saat ini. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di kantor Kemenko Marves pada Selasa kemarin. Pemerintah RRT diwakili oleh Dubes RRT untuk Indonesia Xiao Xian serta perwakilan dari Huawei.
Sementara pemerintah RI diwakili oleh Menteri atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin. Menko Luhut juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mendukung investasi dari RRT ke depannya dalam bidang kesehatan seperti vaksin, pembuatan alat kesehatan, serta pembangunan rumah sakit internasional. Selain itu, bekerja sama dengan pemerintah RRT, Indonesia juga sedang mendorong masyarakat untuk dapat mengikuti vaksinasi. Menkes Budi Sadikin sendiri menambahkan juga mengapresiasi apa yang pemerintah RRT berikan kepada Indonesia. Dan apa yang diberikan kepada Indonesia bukan hanya membantu kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk kemanusiaan dari pemerintah RRT untuk pemerintah Indonesia. Pernyataan Menko Luhut dari Menkes Budi disambut baik oleh Dubes Yao Xian yang menyampaikan bahwa situasi pandemi COVID-19 di Indonesia turut menjadi perhatian pemerintah RRT. Pada tanggal 9 Agustus 2021, sebagian barang donasi telah dikirimkan dan sisanya akan sampai pada hari Jumat mendatang. Bukan cuma sekali TKA China masuk RI saat PPKM, jadi jangan salahkan rakyat jika tak percaya. Sebanyak 34 tenaga kerja asing atau TKA asal China yang masuk ke Indonesia pada Sabtu kemarin lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta di saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bukan hanya banjir kritik, namun hal tersebut juga membuat banyak masyarakat kecewa sebab peristiwa yang sama juga telah beberapa kali terjadi. Dan ironisnya, meskipun telah banyak dikritik banyak kalangan, pihak berwenang seolah tutup mata, bahkan pemerintah terkesan menggelar karpet merah untuk para TKA asal China tersebut. Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Muhtar Said menilai peristiwa ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada rezim penguasa. Sebab pemerintahan Joko Widodo tak bisa menciptakan suatu sikap kesamaan para penegak hukum. Dan yang perlu pemerintahan Joko Widodo pahami bukan masalah masuknya TKA China, bukan soal kebijakan industrial, namun terkait masalah mendasar yaitu soal aturan pelarangan selama penerapan PPKM. Ditegaskannya juga pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum. Dan sama seperti pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, UMKM dan seluruh masyarakat jika tidak diterapkan sanksi. Said memprediksi masyarakat bukan hanya tidak percaya penegakan hukum, tetapi juga pada rezim penguasa yang membuat aturan pelarangan TKA masuk Indonesia. Apalagi sambungnya, unsur penting hukum dipercaya rakyat harus memenuhi asas kepastian hukum. Jika kemudian tidak ada penegakan hukum, maka dikhawatirkan masyarakat tidak percaya penegak hukum dan tidak percaya pada aturan yang dibuat penguasa, kata Said.